Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita akan memulai diskusi sesuai kasus yang diberikan oleh Ibu, yang mana kasusnya yaitu kurikulum merupakan salah satu faktor yang menentukan keberhasilan sekolah dalam mencapai tujuan pendidikan. Banyak kita dengar istilah orang-orang bahwasanya ganti menteri, ganti kurikulum. Kurikulum yang digunakan saat ini adalah kurikulum 13. Pada dasarnya, bukan diganti kurikulum tersebut, tetapi adanya penyisipan-penyisipan pada hal tertentu. Cobalah analisis permasalahan di atas materi kurikulum atau teori yang sudah dipahami sebelum perkuliahan dilaksanakan. Nah, di sini diminta pendapat teman-teman mengenai kasus di atas. Dimulai dari Karmila Muhammad Nur. Baik, izin bicara moderator. Menurut saya, pergantian kurikulum merupakan hal yang layak untuk dilakukan. Dikarenakan semakin berkembangnya zaman, maka pendidikan di Indonesia juga dituntut untuk berkembang. Tujuan diganti kurikulum ini untuk memperbaharui dan menyempurnakan kurikulum-kurikulum yang sebelumnya, agar kurikulum tersebut menjadi lebih baik dan lebih efektif lagi. Kurikulum harus memperhatikan perkembangan zaman dan perkembangan teknologi. Semakin canggih teknologi, maka akan menghasilkan metode maupun teori atau materi baru dalam kurikulum tersebut. Sekian dari saya, dikembalikan kepada moderator. Mungkin itu pendapat dari Karmila Muhammad Nur. Dilanjutkan kepada Saudara Fahmi Idris. Dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Kalau menurut saya yang berubah itu bukan kurikulumnya, tetapi poin-poin yang terdapat dalam kurikulum tersebut. Karena poin-poin tersebut mengikuti perkembangan zaman seperti kata Karmila tadi. Dalam kasus ibu tersebut, katanya pergantian menteri berganti pula kurikulum. Itu mungkin suatu pemahaman yang salah ya. Karena menteri tersebut bukan ingin mengganti kurikulum, tapi memperbarui kurikulum tersebut supaya dapat mengikuti perkembangan zaman. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan. Baik, dilanjutkan kepada Saudari Mutiara Khairunisa. Dipersilakan. Baiklah, menurut saya ganti menteri, ganti kurikulum itu tuh adalah istilah yang kurang tepat. Karena sebenarnya kurikulum tersebut bukanlah diganti, tetapi direvisi atau diperbaiki agar sesuai dengan kebutuhan kurikulum pada masa itu dan sesuai dengan perkembangan zaman dan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pada masa itu. Sedangkan seandainya menteri tidak diganti, maka kurikulum akan tetap diganti dan diperbarui sesuai dengan tuntutan perkembangan lingkungan yang selalu berubah. Baiklah, mungkin itu pendapat saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, dilanjutkan kepada pendapat dari Saudari Maya Mayasta. Dipersilakan. Baik, menurut saya itu sama seperti Saudara Fahmi dan Saudari Mutiara, di mana kurikulum tersebut bukannya diganti, tapi malah diperbarui atau mengubah kurikulum menjadi lebih baik dan efektif dibanding kurikulum sebelumnya. Sebagaimana yang kita tahu, komponen administrasi kurikulum itu ada 4, yaitu yang pertama perencanaan, kedua pengorganisasian, ketiga pelaksanaan, dan selanjutnya adalah evaluasi. Jadi di setiap kurikulum itu menjalani 4 komponen tersebut. Nah, yang nantinya di bagian evaluasi akan dikaji apa yang kurang dan apa yang tepat pada kurikulum yang telah dilaksanakan.
Nanti jika ada kekurangan akan dilakukan pembaruan dengan menghapus kekurangan tersebut. Dan juga kurikulum itu harus memperhatikan perkembangan teknologi seperti yang saudari Carmila sampaikan tadi. Semakin canggih teknologi kurikulum pembelajaran juga harus semakin pintar. Disitulah kegunaan administrasi kurikulum di mana nanti tugasnya akan mengelola komponen-komponen kurikulum tersebut sehingga didapatkan kurikulum yang maksimal dan dapat mencapai tujuan pembelajaran. Sekian pendapat dari saya. Baiklah, terima kasih pada Maya Maesta. Di sini saya cuma menambahkan dari pendapat teman-teman tersebut, yang mana sebenarnya pergantian kurikulum itu berdasarkan kepada perkembangan masyarakat dan iptek, yang mana kurikulum atau KBK sebenarnya itu respon terhadap perubahan bangsa kita yang mengalami perubahan mendasar sejak tahun 1998, yaitu tuntutan reformasi dan demokrasi. Beberapa alasannya ialah yang pertama, perubahan dan perkembangan zaman yang terus menuntut pendidikan di Indonesia untuk berubah menjadi lebih baik lagi, termasuk penyempurnaan kurikulum. Yang kedua yaitu sesuai dengan berkembang zaman, maka ilmu pengetahuan pun ikut berkembang dan tentu menghasilkan pendekatan, metode, dan teori baru dalam memenuhi proses belajar mengajar. Mungkin sekian yang dapat saya tambahkan. Apakah teman-teman masih ada mempunyai pendapat lain atau dirasa cukup? Cukup saja kayaknya moderator. Baiklah, kita akhiri diskusi pada hari ini. Saya sebagai moderator pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.